selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masukin pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komennya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di ajang Liga Champion dan di Liga Seri B. Yang pertama itu ada PSP Indopen versus Ranger. Yang kedua ada AEK versus Royal Antep. Yang ketiga ada Berry versus Citadella. Dan yang terakhir ada Sampdoria versus Venezia ya. Oke, sebelum masukin pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang musuh bawakan. Di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Molde ya. Nah, di 1 dan bermain di Oper ya 2/3/4. Di sini untuk handicapnya kita draw ya di konten, tapi untuk build itu kemarin ada perubahan ya teman-teman. Karena kemarin Musuh Bandar nahan di 1/4, untuk mode nahan di 1/4 dan bermain di Oper 3 ya, karena untuk pasarannya itu naik untuk Oper undernya. Jadi Oper 3 di sini untuk handicapnya kita WH ya, menang setengah, dan untuk Oper undernya itu kita draw 3 karena di sini skornya 2-1 ya, dimenangkan oleh Galatasaray. Di sini kemarin Musuh Bandar memperkirakan 2-2 lagi ya untuk pertandingan Galatasaray Molde, tapi di sini malah Moldenya yang kalah ya, beda 1 yang sesuai dengan, tapi perkiraan Musuh Bandar sesuai ya, karena Musuh Bandar meyakini Galatasaray akan pahit-pahit menang 1 defisit ya, 1 bola. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Braga ya, bermain di Lekekan dan Oper ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita loss ya teman-teman. Karena kita di sini skornya 0-1 ya. Ini juga di babak kedua ya Braga mencetak gol, dan di sini juga Musuh Bandar bermain di single bet ya. Karena Musuh Bandar kemarin katakan ya untuk bom single bet Braga Lekekan. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Parma ya, nah di 1/4 dan bermain di under 2 ya. Di sini untuk handicapnya kita win teman-teman, tapi untuk over undernya kita loss ya, karena skornya 1-2 dimenangkan oleh Parma. Di sini bola over ya, ternyata sudah unggul babak pertama ya dari Parma di babak pertama 0-1 dan bisa mendapatkan kartu merah ya. Ini juga membuat akhirnya terjadi over ya. Harusnya ini bisa bola under ya teman-teman. Hanya 0-1 dimenangkan oleh Parma, tapi di sini karena bisa mendapatkan kartu merah, jadi Parma lebih condong menyerang ya, dan akhirnya mencetak 1 gol lagi dan bisa juga mendapatkan 1 gol ya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Al Nassr ya, ngasih 1/3/4 dan bermain di under ya 3,5. Di sini untuk handicapnya kita win, tapi untuk over undernya kita loss ya teman-teman, karena skornya 4-0 dimenangkan oleh Al Nassr. Di sini perkiraan Musuh Bandar Al Nassr hanya menang 2-0 ya atau 3-0, tapi malah di sini bola over ya. Ini juga di babak kedua golnya ya, tambahan golnya 1 karena di babak pertama itu sudah 3-0 dan di babak kedua itu mencetak 1 gol lagi ya. Jadi membuat kita over undernya nyebut loss. Dan ini dia build JP kita ya. Akhirnya kita berhasil JP ya untuk build konten di build handicap. Di sini bermain 800 ya Musuh Bandar. Di sini berhasil JP di 5,9. Di sini untuk Al Nassr win ya, Parma win, Sporting Braga kita win, dan Molde kita nahan di 1/4. Kita menang separuh ya. Dan ini dia single bet bom Musuh Bandar yang bagikan di sore ya. Berhasil JP juga ya untuk profit di single bet bomnya. Di sini kemarin Musuh Bandar bermain di Busan Park Game Cheon ya, under 2,5. Di sini win karena skornya kalau nggak salah itu 2-0 dimenangkan oleh Busan Park ya. Dan Gyeongnam bermain Lekekan, di sini berhasil win juga karena skornya Gyeongnam menang ya 1-0 kalau nggak salah, 0-1. Dan Western ya di sini bermain di ngasih 1/4 versus Adelia kemarin di Cup Australia. Di sini juga win ya karena Musuh Bandar bermain di Sydney. Skornya itu kalau nggak salah 5-1 ya untuk kemenangan Western. Di sini berhasil profit untuk single betnya. Dan ini dia single bet bom malamnya ya, malam menuju pagi tadi.
Di sini hanya kalah di under 2 ya. Di sini musuh Bandar PD. Harusnya sebenarnya musuh Bandar PD di Parma ya, kayak kan. Tapi condong ke under 2 ya. Karena musuh Bandar meyakini ini hanya 0-1 dimenangkan oleh Parma. Tapi di sini malah loss ya untuk under 2-nya. Di sini hanya patah 1 ya di Parma dan bermain di Modena ya untuk single bednya malamnya. Di sini berhasil win ya untuk single bed dan Sporting Braga ya. Di sini berhasil win juga. Dan ini dia before-nya yang musuh bagikan ya untuk single bed sore. Dan ini dia untuk bill handicapnya kita, handicap. Dan over undernya kita patah ya teman-teman. Dan ini dia afternya ya, berhasil JP. Dan single bednya berhasil profit ya 1 match. Dan sorenya juga profit ya teman-teman. Oke baiklah, sudah musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Dan prediksi dan bill-bill kemarin. Dan selamat ya untuk teman-teman musuh Bandar yang berhasil profit di grup. Karena berhasil profit dari single bed dan parga ya, kita masih profit. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung, yuk silakan bergabung dengan musuh Bandar. Karena musuh Bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bed, bojal dan parga ya. Semua musuh share di grup. Oke, langsung aja ke match pertama ya, antara PSV versus Rangers. Oke, kita untuk from to dari kedua tim. Untuk PSV saat bermain di kandang omnya itu 83%, Ombroi 11%, Omwes itu 6%, dan golnya kita di sini di 3,11 per match ya, hampir rata-rata mencetak 3 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Rangers sendiri saat bermain di tandang UWW itu 70%, Wedro-nya 10%, Wegos itu 20%, dan Wedro-nya kita di sini di 2,25 per match ya, hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk PSV itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Rangers sendiri 3 kali kemenangan dan 2 kali draw. Di sini terlihat kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita bisa di sini untuk PSV itu 1 kali kemenangan, untuk Rangers itu 2 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 3 kali. Di sini terlihat Rangers lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terlebih dahulu, kita bisa di sini PSV lebih jagokan ya dengan memberi handicap 1, 1/4 dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 3, 2, 3/4 dan 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Ranger ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman 3. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan hanya 1-1 ya, berakhir draw. Di sini lanjut extra time ya teman-teman. Perkiraan musuh Bandar ya. Di sini akan lanjut extra time karena di sini musuhnya meyakini bahwa under ya. Kalian bisa bom di single bet under ya 3 dan bisa juga under di 2/3/4. Dari handicapnya cukup tinggi ya teman-teman. Tapi kita harus bermain di Ranger ya karena handicapnya tinggi sekali. Menurut musuh Bandar ini hanya bola-bola 1 ya, selisih 1. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara AEK versus Royal Antep. Oke, kita bisa di sini untuk prompt dari kedua tim. Untuk AEK saat bermain di kandang umumnya 74%, Ombroi 16%, Omwes itu 11%, dan golnya kita di sini di 2,16 per match ya. Rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Royal Antep sendiri saat bermain di tandang UWW-nya itu 45%, Wedro 27%, Wegos itu 27%, dan gol kita di sini di 1,27 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk AEK itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Royal Antep sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Di sini kedua tim cukup baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk AEK itu 2 kali kemenangan, untuk Royal Antep itu 1 kali kemenangan ya. Di sini AEK lebih unggul ya di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini AEK berjagokan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah dan 1. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4 dan 2/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang AEK ya. Kita ngasih setengah dan kita bermain di over ya teman-teman, 2/4. Dan prediksi skor dari musuh Bandar ini kemungkinan 2-1 ya, dimenangkan oleh AEK Athena. Di sini musuh Bandar percaya tuan rumah ya. Kalian bisa bom di tuan rumah untuk single betnya. Karena musuh Bandar sangat meyakini AEK akan menang pertandingan ya. Dari statistik saat bermain di kandang, saat performanya bermain di kandang ya, AEK itu lumayan sangat bagus.
Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Berry versus Cittadella. Oke, kita bisa di sini untuk Berry saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Serie B, dan untuk Cittadella sendiri berada di peringkat 9. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Berry saat bermain di kandang umurnya 35%, umur 47%, umur itu 18%, dan umur kita di sini di 1,47 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Cittadella sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 25%, W-draw itu 25%, W-loss itu 50%, dan W-gol kita di sini di 0,75 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Berry itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Dan untuk Cittadella sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Cittadella lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Berry itu 2 kali kemenangan, dan untuk Cittadella itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw 3 kali. Di sini Berry terlihat unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Berry berjagokan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan rekekan. Dan untuk over undernya itu di 2, 2 1/4, dan 1 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Berry ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over ya teman-teman, 2. Dan prediksi skor dari musuh bandar ini kemungkinan 2-0 ya, dimenangkan oleh Berry. Di sini Berry akan menang pertandingan ya teman-teman. Kemungkinan hanya 2-0 ya. Ini kemungkinan skor dari musuh bandar ya 2-0. Tapi kalian bisa juga ambil di 2-1. Ini kemungkinan bisa 2-0 atau 2-1 ya. Jadi tetap kita ambil di over 2 untuk menjaga aman ya. Karena di 2 1/4, under 2 1/4 itu oddsnya kayaknya tinggi sekali ya. Jadi kita bermain di over saja 2. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Sampdoria versus Venezia. Oke, kita bisa di sini untuk Sampdoria saat ini berada di peringkat 13 klasemen sementara Liga Serie B, dan untuk Venezia sendiri berada di peringkat 3. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Sampdoria saat bermain di kandang umurnya 5%, umur drawnya itu 35%, dan umur itu 60%, dan umur kita di sini di 0,60 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat bermain di kandang. Dan untuk Venezia sendiri saat bermain di tandang WW-nya itu 33%, W-draw 27%, W-loss itu 40%, dan W-gol kita di sini di 1,07 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Sampdoria itu 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Venezia sendiri 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini terlihat Sampdoria lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Sampdoria itu 3 kali kemenangan, untuk Venezia itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Sampdoria lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Sampdoria berjagokan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan rekekan. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2 1/4, dan 2 3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Venezia ya. Kita nanti setengah, dan kita bermain di under ya teman-teman, 2,5. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan 1-1 ya, berakhir draw. Di sini kalau nggak 1-1 menang Venezia ya teman-teman. Kemungkinan 0-1 kalau nggak 0-2 ya. Di sini tetap kita ambil under dan kita bermain di Venezia ya. Untuk single bet bomnya kalian bisa ambil di Venezia ya. Oke, baik guys, sudah musuh berikan ya prediksi parga dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau juga bermain di luar pertandingan musuh berikan pada hari ini. Kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan pargai. Semua musuh share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di TV dan IG ya untuk single betnya. Kalian bisa lihat di TV musuh bandar dan IG musuh bandar 29 ya. Oke, sekian dari, jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.